Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Seruni Ratnasari. NIM saya 18721500152. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS Statistik dengan dosen pengampu Ibu Ayu Nurul Amalia, Eskom MPD. Sebuah penelitian mendapatkan data skor hasil tes kompetensi hukum pengacara sebanyak 20 peserta sebagai berikut. Nah, mari kita deskripsikan data penelitian tersebut berdasarkan data tunggal. Yang pertama, MEAN. Rumus MEAN yaitu jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah data yaitu 33 ditambah 39 tambah 43 tambah 43 dan seterusnya sama dengan 989 dibagi 20 yaitu 49,45. Lalu yang kedua ada median. Median itu kita harus mengurutkan data dari yang terkecil sampai ke terbesar. Dengan rumus median sama dengan data ke-10 ditambah data ke-11 dibagi 2 yaitu 50 ditambah 52 dibagi 2 yaitu 51. Lalu yang selanjutnya ada modus. Modus yaitu data yang sering muncul. Data yang sering muncul di sini yaitu 52. Yang selanjutnya ada kuartil. Kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3. Kuartil 1 dengan rumus 1/4 dikali N plus 1. 1/4 dikali N yaitu 20 ditambah 1. Maka hasilnya 5,25. Nah, posisi 5,25 ini ada di antara 45 dan 48. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 45 dan 48. 45 ditambah 48 dibagi 2 sama dengan 46,5. Yang kuartil 2 1/2 dikali N plus 1 yaitu setengah. 1/2 dikali 20 plus 1 sama dengan 10,5. Posisi 10,5 itu ada di 50 sama 52. Jadi 50 tambah 52 dibagi 2 yaitu 51. Dan seterusnya, Q3 juga sama. Lalu yang selanjutnya ada desil. Tentukan desil ke-6. D6 sama dengan 6 dikali 20 ditambah 1 dibagi 10 sama dengan 6 dikali 21 dibagi 10 yaitu 126 dibagi 10 12,6. Yang selanjutnya ada persentil. Persentil 10 dan persentil 20. Persentil 10 dengan rumus 10 dikali 20 plus 1 dibagi 100, maka hasilnya 2,1. Lalu yang persentil 20 yaitu 20 dikali 20 ditambah 2 dibagi 100 dengan hasil 4,2. Yang selanjutnya ada RAQ. RAQ sama dengan kuartil 3 dikurangi kuartil 1 yaitu 6,5. Yang selanjutnya ada rata-rata simpangan. Nah, rata-rata simpangan di sini data dijumlah semuanya lalu dibagi dengan data, jumlah data yaitu 20. Kemudian semua data dikurangin dengan jumlah RAQ yaitu 33 dikurangin 49,45, 39 dikurangin 49,5 dan seterusnya, maka hasilnya 4,42. Lalu yang selanjutnya ada standar deviasi. Standar deviasi dengan rumus data dibagi jumlah data 33 ditambah 39 ditambah 43 tambah 43 dan seterusnya dibagi 20, maka hasilnya 49,45. Lalu yang selanjutnya ada koefisien varian. Koefisien varian di sini dengan rumus standar deviasi dibagi rata dikali 100%. Standar deviasi di atas ada 49,45. Lalu dibagi dengan ratanya itu 4,42 tadi yang di sini. Nah, dikali 100%, maka hasilnya 11,2. Yang terakhir ada koefisien kemiringan. Koefisien kemiringan sama dengan 3 dikali data dikurangi median dibagi standar deviasi. Nah, 3 dikali 4,42 dikurangi 51 dibagi 49,45 sama dengan
Nah, yang selanjutnya di sini ada skor matematika dari 20 sampel acak sebagai berikut. Dengan data sebagai berikut bisa dilihat. Nah, di sini kita akan menyusun daftar data di atas dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, menentukan rentang. Rentang sama dengan DT dikurangin DR, yaitu ini data tertinggi dikurangin data terendah. Data tertinggi itu tadi 54 dikurangin data terendahnya 24, yaitu rentangnya 30. Lalu menentukan banyaknya kelas dengan Stargers. Banyaknya kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log n atau banyaknya data. Maka hasilnya yaitu 6. Sekarang kita akan membahas tentang panjang kelas. Panjang kelas yaitu rentang dibagi banyaknya kelas. Rentang 30 dibagi banyaknya kelas yaitu 5,62, maka panjang kelas yaitu 6. Nah, di sini kita urutkan data dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Dari 24 yang terbesar yaitu 54. Di sini kita akan membuat tabel frekuensi seperti berikut. 24 sampai 29 ada 5 data. Lalu titik tengahnya itu 26,5 dan frekuensi dikali titik tengah sama dengan 132 dan frekuensinya ada 5. Di sini totalnya ada 20 data. Nah, kita akan membahas mean. Mean rumusnya itu banyaknya jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah data ada 776 dari frekuensi dikali titik tengah ini. Nah, dibagi 20 sama dengan 38,8. Lalu yang selanjutnya ada median. Rumus mediannya itu B ditambah P dikali setengah N dikurangin F. Keterangan M sama dengan median, B yaitu batas bawah kelas median, P itu panjang kelas, dan N itu banyak data, F itu frekuensi kelas median, F besar jumlah frekuensi kelas sebelum kelas median. Median sama dengan B ditambah P dikali setengah N dikurangin F dibagi frekuensi, yaitu 41,5 ditambah 6 dikali 10 kurangin 3 dibagi 2, yaitu hasilnya 32,5. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas modus. Rumus modus yaitu B ditambah P dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. Modus sama dengan 41,5 ditambah 6 itu panjang kelas, lalu dikali 2 dikurangin 5 sama dengan 50,5. Nah, di sini akan menentukan kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3. Di sini ada tabel frekuensinya. Kuartil 1 sama dengan B ditambah P dikali I dikali N per 4 dikurangin F dibagi F, yaitu 35,5 dari tabel ini, 35,5. Nah, di atas yang merah ini ditambah 6 itu panjang kelas dikali 5 itu dari I nya itu 1, N nya itu 20 dibagi 4, jadi 1 dikali 20 dibagi 4 sama dengan 5, dikurangin frekuensinya itu 8, ngambil dari sini. Nah, frekuensi yang kedua ini dibagi 5, maka hasilnya 31,9. Yang kuartil 3 hasilnya 45,5, dan di sini kita akan menjelaskan desil. Rumus desil D sama dengan B ditambah P dikali I kali N per 10 kurangin F dibagi frekuensi. Cara mencari desil yang keempat yaitu dengan cara D4 sama dengan 4 dikali banyaknya data 20
dibagi 10 sama dengan 8. Nah, di sini akan mencari desil yang ke-8. Desil yang ke-8 dengan rumus D8 sama dengan 8 dikali 20 atau banyaknya data dibagi 10 sama dengan 16. Yang selanjutnya ada persentil 25 dan persentil 80. Rumus persentil sama dengan B ditambah P dikali I kali N dibagi 100 dikurangin frekuensi. Cara mencari persentil ke-25 caranya yaitu 25 dikali banyaknya data yaitu 20 dibagi 100 sama dengan 5. Maka persentil ke-25 yaitu 29,5 ditambah 6 dikali 5 kurangin 5 sama dengan hasilnya itu 31,5. Nah, yang selanjutnya ada rentang. Rentang di sini kita akan mencari dari data yang terkecil sampai ke yang terbesar. Rentang yaitu selisih data terbesar dikurang data yang terkecil. Bisa dilihat data terbesar itu 54 dikurangin 24 yaitu 30. Nah, yang selanjutnya ada RAQ atau rentang antar kuartil. Rentang antar kuartil yaitu kuartil 3 dikurangin kuartil 1. Nah, kuartil 3 itu 37, kuartil 1 28 dari data yang tadi di atas yaitu sama dengan 9. Nah, selanjutnya rata simpangan. Simpangan kuartil rumusnya setengah dikali kuartil 3 dikurangin kuartil 1 sama dengan 1/2 RAQ sama dengan 4,5. Rata-rata simpangan rumusnya sebagai berikut. Semua data dijumlah dibagi banyaknya data atau 20 yaitu hasilnya 37,5. Nah, untuk rumus rata-rata simpangnya itu data dikurangin 37,5 ini lalu dibagi 20 hasilnya 31,5. Yang selanjutnya ada standar deviasi. Standar deviasi bisa diambil dari data tunggal dari data terkecil sampai ke yang terbesar dengan rumus sebagai berikut. Maka hasilnya 7,7. Nah, selanjutnya ada varian. Varian itu jumlahnya ada 58,10. Yang terakhir ada koefisien varian. Koefisien varian sama dengan standar deviasi dibagi rata dikali 100%, yaitu 77 dibagi 37,5 dikali 100% sama dengan 2,053. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini-gini belum kerekam.